Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Begitupun juga dengan ayah bunda yang telah mendampingi. Hari ini kita akan mereview materi ilmu pengetahuan alam di kelas 4. Itu di buku pendamping. Langsung aja ke latihan soal tema 6 subtema 1. Dimulai dari halaman 101. Sambil disimak, sambil ditulis jawaban yang betul supaya bisa buat belajar kalian untuk persiapan PTS. Mulai dari nomor 1. Perhatikan hewan-hewan berikut. 1. Capung, 2. Kura-kura, 3. Kecoa, 4. Lalat. Pertanyaannya adalah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ditunjukkan oleh nomor, yaitu jawabannya adalah B, nomor 1 dan 3, yaitu capung dan kecoa. Untuk kura-kura itu tidak mengalami metamorfosis, dan apabila lalat itu mengalami metamorfosis sempurna. Berikutnya soal nomor 2. Ciri hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, itu adalah jawabannya C. Bentuk tubuh dan ukuran tahapan muda berbeda dengan tahapan dewasa. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar ladybug ya. Hewan pada gambar tersebut termasuk ke dalam kelompok hewan ya betul, metamorfosis sempurna karena tahapannya itu dari telur, larva, kepompong hingga dewasa. Makanya ladybug ini merupakan hewan yang bermetamorfosis sempurna. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan tahapan metamorfosis pada hewan berikut. Telur, eggs, pupa, lalu nyamuk dewasa. Tahapan yang tepat untuk mengganti huruf X adalah, di sini merupakan metamorfosis nyamuk. Setelah telur berarti berbentuk jentik. Jawabannya B. Nomor 5, hewan-hewan berikut yang mengalami jenis metamorfosis yang sama seperti lebah. Lebah itu mengalami metamorfosis sempurna ya. Jawabannya adalah A, yaitu lalat dan nyamuk. Sedangkan B itu ada belalang. Belalang itu metamorfosisnya tidak sempurna. Dan yang C ada capung juga, capung tidak sempurna. Yang D juga ada belalang. Belalang itu tidak sempurna juga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya nomor 6. Hewan yang tidak bermetamorfosis, ya jawabannya adalah B, penyu ya. Nomor 7, jangkrik merupakan hewan yang termasuk dalam kelompok hewan yang bermetamorfosis ... Karena jawaban yang tepat adalah untuk nomor 7, jangkrik itu tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna karena tidak melalui tahap kepompong. Berikutnya soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada berudu berkaki, X, lalu katak dewasa. Hewan yang tepat untuk menggantikan huruf X adalah, ya betul, katak berekor. Nomor 9, tahapan katak yang bernafas dengan insan, yaitu adalah tahapan berudu. Nomor 10, capung termasuk kelompok hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Itu untuk latihan soal di subtema 1. Yang lainnya boleh kalian kerjakan sebagai bahan belajar kalian. Berikutnya adalah masih di tema 6 halaman 107. Di sini penilaian harian subtema 2. Yang pertama, bagian tumbuhan yang digunakan untuk perkembangbiakan secara generatif. Ingat ya, secara generatif itu berarti melalui biji. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan salah satu tahapan daur hidup secara vegetatif, yaitu ini adalah gambar bawang merah. Itu adalah melalui umbi lapis. Nah, gambar tumbuhan berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Yaitu nomor 1 ada lengkuas, tebu, dan pisang. Rambutan, kacang hijau, dan tomat.
Tumbuhan yang mengawali daur hidupnya dengan cara vegetatif yaitu adalah ditunjukkan oleh nomor A. Lengkuas, tebu, dan pisang. Berikutnya soal nomor 4. Sedangkan tumbuhan 4, 5, 6 mengawali daur hidupnya menggunakan biji atau generatif. Rambutan, kacang hijau, tomat. Soal nomor 5. Tahapan daur hidup tumbuhan yang melalui biji ditunjukkan oleh, ya di sini udah jelas ya, tumbuhan A. Soal berikutnya boleh kalian coba di rumah. Nah, sekarang ke latihan halaman 110. Di sini ada teka-teki silang, masih di tema 6. Nah, di sini hewan karnivora yang berasal dari Sumatera dan memiliki kulit loreng. Jelas ya, jawabannya adalah harimau. Selanjutnya nomor 2. Bunga yang berukuran besar hidup sebagai parasit mengeluarkan bau busuk dan berasal dari Sumatera. Bunga Rafflesia. Nomor 3. Hewan bercula asli Pulau Jawa yang dilindungi dalam sebuah penangkaran di Taman Nasional Ujung Kulon. Jawaban yang tepat adalah badak Jawa. Nomor 4. Jenis burung yang berasal dari Papua dan memiliki ekor yang sangat indah, yaitu cendrawasih. Nah, nomor berikutnya 5. Reptil pemakan daging berukuran besar, langka, dan namanya dijadikan nama pulau di provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur, yaitu adalah komodo. Nomor terakhir, tumbuhan yang memiliki nama Latin Nepenthes dan memiliki modifikasi daun berupa kantong yang berfungsi untuk menangkap serangga, yaitu kantong semar. Nah, oke. Untuk teka-teki silangnya boleh disalin sebagai bahan belajar kalian. Sekarang lanjut ke halaman 110. Masih di tema 6, yaitu di penilaian harian subtema 3. Langsung ke nomor 1. Manfaat pelestarian hewan langka yang terancam punah, yaitu adalah jawabannya A. Jumlah populasinya semakin bertambah. Untuk nomor 2, perhatikan tempat-tempat pelestarian makhluk hidup berikut. 1. Cagar alam, kebun raya, taman nasional, kebun botani. Tempat perlindungan makhluk hidup secara ex situ ditunjukkan oleh nomor, yaitu jawabannya C. Nomor 2 dan 4, kebun raya dan botani. Karena cagar alam dan taman nasional ini adalah in situ. Berikutnya nomor 3. Contoh tempat pelestarian secara in situ yaitu adalah jawabannya A. Suaka Marga Satwa. Kebun binatang, taman safari, dan herbarium itu merupakan pelestarian secara ex situ. Nomor 4. Cara melestarikan hewan di samping agar tidak punah. Yang tepat yaitu adalah, ini hewannya adalah bekantan, monyet yang hidungnya besar. Yaitu pelestariannya adalah dengan cara in situ. C jawabannya. Dengan menjaga hutan sebagai habitatnya. Berikut nomor 5. Contoh hewan dilindungi yang berasal dari Pulau Kalimantan. Jelas jawabannya adalah B. Orang hutan. Kalau harimau itu dari Sumatera, kalau badak Jawa jelas dari Jawa, lalu cendrawasih adalah dari Papua. Salah satu upaya pelestarian hewan tersebut yaitu hewan kakak tua jambul kuning. Caranya adalah dengan C. Memelihara di balai konservasi hutan. Lanjut ke nomor 7. Babi rusa dan anoa merupakan contoh hewan dilindungi yang berasal dari pulau C. Sulawesi. Lanjut ke nomor 8.
Akibat yang terjadi pada ekosistem karena punahnya suatu makhluk hidup, yaitu adalah terganggunya rantai makanan dalam ekosistem tersebut. B. Nomor 9, tumbuhan pada gambar di atas digunakan sebagai bumbu dapur. Entah ini jahe, kunyit, atau kencur. Ya. Selanjutnya nomor 10. Berikut yang bukan upaya pemerintah untuk mencegah perburuan di alam adalah A. Menjual hewan yang tertangkap. Itu soal latihan di subtema 3 tema 6. Sekarang lanjut ke tema 7. Mulai dari halaman 119. Banyak berlatih ya, supaya kalian mudah untuk mempersiapkan PTS-nya. Oke, langsung saja. Nomor 1, penilaian harian subtema 1. Perhatikan contoh peristiwa berikut. Bertepuk tangan, cahaya matahari di siang hari, menulis di kertas, air laut menguap ke udara. Peristiwa yang merupakan contoh gaya ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3B. Bertepuk tangan dan menulis di kertas. Nomor 2, besar gaya pada meja yang didorong satu orang dewasa dibandingkan dengan satu orang anak kecil, yaitu adalah lebih besar. Nomor 3, gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya ada mobil nabrak pohon. Berarti gaya merubah bentuk. Jawabannya A. Nomor 4, gaya otot yang digunakan saat membuka lemari pakaian, yaitu adalah A juga, tarikan. Nomor 5, gaya yang digunakan saat menendang bola sama seperti gaya yang digunakan saat B. Mengayuh sepeda, yaitu dorongan. Nomor 6, makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan gaya otot. Jawabannya adalah B. Tumbuhan. Nomor 7, benda berikut yang tidak dapat digerakkan oleh gaya otot, yaitu adalah B. Kapal laut. Nomor 8, contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot, yaitu adalah B juga. Kakak membantu ayah memotong bambu. Ya, karena gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Berikutnya untuk nomor 9. Perenang yang sedang berlomba menggunakan gaya titik-titik. Karena perenang tersebut, ya betul, yang digunakan adalah D. Gaya otot. Karena perenang tersebut bergerak menggunakan kaki dan tangan. Nomor 10. Perhatikan yang benar mengenai gambar di atas, yaitu pernyataannya adalah C. Kuda menggunakan gaya otot untuk menarik delman. Nomor 11. Dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan benda disebut gaya. Nomor 12. Gaya saat kita melempar bola kasti adalah gaya gravitasi. Nomor 13. Contoh benda yang dapat didorong menggunakan gaya otot, yaitu adalah meja, kursi, rak buku, dan lain-lain. Nomor 14. Menimba ember dari sumur merupakan contoh gaya berupa tarikan tentunya. Nomor 15, gaya otot pada kuda dimanfaatkan oleh kusir untuk menarik delman. Itu latihan soal nomor 1 sampai dengan 15 di halaman 119. Tema 7 subtema 1. Berikutnya masih di tema 7, yaitu di subtema 2 halaman 124. Boleh kalian menonton videonya sambil di pause ya. Nomor 1, gaya listrik pada dua benda dapat terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik. Jawabannya adalah B. Gaya listrik pada gambar tersebut terdapat pada nomor, ya betul, pada nomor 3, yaitu adanya rambut yang tertarik oleh balon. Nomor 3, benda yang memanfaatkan gaya listrik, yaitu adalah pernyataan A. Nomor 1, penangkal petir. Nomor 2, mesin fotokopi. Nomor 3, televisi. Itu memanfaatkan gaya listrik. Berikutnya nomor 4, benda, kompas, kereta mengapung, dan pintu kulkas, yaitu memanfaatkan gaya magnet. Berikutnya nomor 5, penggaris yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Hal itu dikarenakan A.
Penggaris memiliki muatan listrik yang berbeda dengan potongan kertas. Nomor 6, alat berikut yang memanfaatkan gaya magnet. Jawabannya adalah D, kompas. Nomor 7, benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet ditunjukkan oleh nomor 1, 3, 5, dan 8. Ya, jawabannya adalah B, yaitu paku payung, jarum, baut dan mur, lalu peniti. Berikutnya adalah soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar magnet yang saling tarik-menarik yaitu adalah yang kutubnya berbeda. Jawabannya C. Gambar B dan D. Berikutnya nomor 9, gaya magnet pada kulkas dimanfaatkan untuk menutup rapat pintu kulkas. C. Nomor 10, salah satu keuntungan kereta yang bergerak menggunakan magnet yaitu adalah D. Melaju lebih cepat karena tidak ada gaya gesek. Lanjut ke nomor 11, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang dialiri arus listrik yaitu disebut gaya listrik tentunya. Nomor 12, muatan negatif pada listrik akan tertarik pada muatan positif. Nomor 13, alat yang berfungsi untuk mengetahui detak jantung dan memanfaatkan gaya listrik pada tubuh adalah elektrokardiograf. Nomor 14, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Nomor 15, apabila kutub utara dan kutub selatan magnet saling didekatkan maka akan terjadi gaya magnet yaitu saling tarik menarik. Untuk latihan soal selanjutnya bisa kalian kerjakan secara mandiri ya. Sekarang terakhir di tema 7 subtema 3 yaitu ada di halaman 130. Nah, oke. Langsung ke nomor 1. Gaya yang terdapat pada penerjun payung saat di udara adalah gaya C. Gesek dan gravitasi. Gesekan antara parasut dengan udara. Selanjutnya adalah jika benda pada gambar A dan B dijatuhkan secara bersamaan, maka yang terjadi adalah C juga. Benda A menyentuh tanah terlebih dahulu daripada benda B. Peristiwa yang menunjukkan gaya gravitasi yaitu adalah ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Aliran air mancur selalu kembali ke bawah. Adanya tanah longsor, air hujan jatuh dari langit. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 4. Peristiwa berikut yang tidak dipengaruhi gaya gravitasi yaitu adalah B. Anak panah terlontar dari busur, itu adalah menggunakan gaya pegas. Nomor 5, berikutnya merupakan cara memperkecil gaya gesek. Jawabannya adalah A. Menggunakan troli untuk memindahkan barang. Nomor 6, perhatikan gambar di samping. Kegiatan tersebut bertujuan untuk yaitu pelumas di rantai adalah memperkecil gaya gesek rantai dengan gear. Nomor 7, gaya gesek yang dimanfaatkan oleh ban yang beralur yaitu adalah untuk C. Mencegah kendaraan tergelincir. Nomor 8, pemain ski es dapat meluncur dengan mudah di atas lapisan es. Itu adalah karena D. Gaya gesek antara papan ski es dan lapisan es sangat kecil. Berikutnya nomor 9. Jika suatu benda semakin dekat dengan pusat bumi, maka gaya gravitasi yang dialami semakin besar tentunya. Nomor 10. Gaya gravitasi bulan itu lebih kecil daripada gaya gravitasi bumi. Nomor 11. Saat pesawat sedang lepas landas, terdapat gaya gesek antara roda pesawat dengan landasan. Nomor 12, mengapa seorang astronot berada di bulan dapat melayang? Karena itu merupakan tempat yang hampa udara atau karena gravitasi di bulan itu kecil sehingga melayang. Nomor 13, apa yang terjadi pada burung yang sedang terbang jika tidak ada gravitasi? Yaitu burungnya tetap terbang. Jelaskan. Karena sulit untuk mendarat. Karena tidak ada gaya
gravitasi. Nomor 14, menurutmu kelereng manakah yang bergulir lebih jauh? Kelereng A di atas rumput, kelereng B di atas kayu yang tidak ada hambatannya. Yang lebih cepat adalah atau lebih jauh yaitu adalah yang B, yang di atas kayu. Karena apa? Karena tidak ada hambatan seperti gambar A, yaitu adanya rumput. Nomor 15, apakah dalam kegiatan mengamplas kayu menggunakan gaya gesek? Iya, jelas. Lalu apa akibatnya dari kayu yang diamplas? Maka permukaan kayunya akan menjadi tipis. Nah, itu beberapa review soal di materi buku pendamping IPA. Boleh kalian mendengarkan dan menyimak videonya sambil di pause, lalu kalian salin jawaban yang betul. Oke, selamat belajar. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.